Selamat malam, selamat bergabung kembali di acara live bersama saya. Boleh panggil Kak Tori, boleh panggil Mbak Tori. Kita akan dalam 1 jam ini kita akan bahas seperti biasa apapun tentang kesadaran tinggi, apapun tentang ranah batin, spiritualitas dan sebagainya. Kalau mau nanya apapun, boleh, ayo aku buka 1 jam kita ngobrolin setiap hari Rabu sekarang. Mau bahas apa? Ayo, mumpung kita ada ruangnya. Dan aku mau sekaligus untuk pengumuman untuk teman-teman para perempuan yang membutuhkan ruang aman. Aku dan teman-teman ngobrol-goblok membuka atau membangun komunitas baru namanya Titik Utuh, di mana kita bisa menjadi diri sendiri apa adanya tanpa keharusan untuk menjadi utuh. Nah, nanti kegiatannya apa aja? Akan ada semacam workshop atau mungkin seminar-seminar online dulu. Nanti kalau udah banyak peminatnya baru kita buka yang offline. Akan ada banyak kegiatan yang kita akan lakukan khusus perempuan Nusantara. Siapapun boleh bergabung. Untuk yang laki-lakinya nanti dulu, karena kita lagi mau membangun yang feminin dulu. Kalau ada laki-laki yang membutuhkan komunitas juga, mungkin nanti akan aku ajukan ke teman-teman yang laki-laki, apakah ada yang mau mau partisipasi aktif. Yang mau silakan join di Titik Utuh. Ada TikToknya, ada Instagramnya, ada Linktree-nya Titik Utuh. Nah, sementara itu yang mau nanya apapun boleh kita ngobrol selama 1 jam ini. Seperti biasa kita bahas segala hal tentang kesadaran tinggi, tentang ranah batin, spiritualitas, agama. Mau bahas apa? Ayo. Di ranah makrifat ya, tapi agamanya bukan di syariatnya. Jadi di ranah makrifat, mari kita bahas segala hal tentang ketuhanan, keilahian. Apalagi nih? Teratai Bird Shop, keren nih. Terima kasih sudah bergabung malam ini teman-teman. Mungkin ada banyak yang baru ya, aku belum ngelihat nama yang sering aku lihat, kayaknya namanya baru semua di sini. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Kita bahas di akun Yuk Sadar, kita hanya mau membahas kesadaran. Ya, dari Pancawala, setelah kita sadar, menurut kakak langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya setelah sadar adalah mengikuti hati nurani atau mengikuti orang bilang Sang Atman di dalam diri, orang bilang Nur Muhammad, ada yang bilang kesadaran Kristus, ada yang bilang Roh Kudus, ada yang bilang rancangan jiwa, ada yang bilang misi jiwa, ada yang bilang Sang Brahman. Apapun itu yang kalian sebut, dia yang di dalam sudah punya rancangan untuk diri kita masing-masing, tinggal kita ikuti. Jadi kalau sudah sadar, sudah tahu apa yang akan dilakukan atau apa yang harus dilakukan, pasti otomatis akan tahu karena sudah terhubung dengan antara yang di sini sama yang di sini udah nyatu nih. Udah udah klop, udah enggak yang satu ke kanan, satu ke kiri. Hatinya pengen ke kiri tapi hati bilang ke kiri tapi pikiran pengen ke kanan. Nah, yang kayak gitu-gitu yang masih belum sinkron itu berarti belum sadar. Tapi yang sudah sadar pasti sudah sinkron antara yang di sini dengan yang di sini. Tinggal dijalanin, tinggal istilahnya apa ya? Kalau bahasa yang aku sering pakai adalah mengalir. Tinggal mengalir mengikuti arus, bukan arus kehidupan ya. Arus di mana tuntunan ilahi itu ngarahin kita kemana, kita tinggal mengikuti saja. Tinggal menjalani. Kalau bahasa Jawanya tinggal ngelakoni gitu ya. Seperti itu. Teratai Bird, berat atuh soal makrifat, tergantung. Kalau biasa ngobrol sama level syariat, makrifat jadi berat. Tapi kalau sudah biasa, maka nggak berat lagi. Karena makrifat itu justru sangat ringan. Yang memberatkan adalah level syariat. Karena kita jadi harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Sedangkan makrifat tuh hanya mengikuti suara batin,
hidup tuh jadi ringan, nggak ada berat-beratnya. Gitu. Smart X, suhu di manakah letak aku, apakah di kesadaran? Letak aku itu, aku yang mana nih? Karena akunya A-nya kecil, maka bukan dalam kesadaran. Tetapi ketika A-nya menjadi besar, itu sudah harusnya ya dalam kesadaran. Nah ini jangan pernah tanyakan kepada orang lain di mana letak kesadaranmu, karena dirimu sendiri yang harus menjawabnya. Karena ketika kamu memberikan pertanyaan itu pada orang lain, dan meminta orang lain untuk menjawabnya, maka kalian akan kebingungan sendiri. Karena lah, si guru ini bilang aku belum nyampe, guru A bilang aku udah, jadi aku tuh yang mana? Bingung sendiri kan? Sedangkan jika kita selalu mendengarkan yang di dalam, dan yang di dalam itu yang selalu paling tahu tentang diri kita, bukan yang di luar, maka kita nggak akan kebingungan. Jadi dinyalain nih, api di dalam tuh dinyalain. Kenalan sama yang di dalam, supaya kalian nggak kebingungan. Ini yang di dalam tuh yang ngomong yang ini atau yang ini, yang ini atau yang ini. Nah, kalian bingung terus tuh. Maka kalau di Jawa itu namanya roso atau rasa. Nah, itu yang harus kita latih, melatih rasa, melatih roso, atau kita bilang mau membangun kesadaran itu sama aja, atau kita mau bilang terhubung dengan higher self, dengan kesadaran yang lebih tinggi, itu juga sama. Yang penting kita nggak konsultasi keluar, orang luar hanya bisa memberi kita arahan, tapi yang menjalani, yang melakoni, ya menjalani, dan yang merasakan, yang tahu itu semua adalah diri kita sendiri. Jadi jangan pernah nanya ke orang lain, aku tuh udah sampai mana ya? Nah itu kalau ke anak SD, SMP gitu ya, sampai kuliah masih boleh nanya ke guru. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita sudah harus tahu sendiri. Oke, Glance, artisan. Misi jiwa berhubungan dengan twin flame. Gini, twin flame itu tugasnya hanya untuk membangunkan kita, hey, bangun, gitu ya. Cuma untuk, hey, wake up, gitu. Tugasmu sudah menanti. Tujuannya cuma itu. Jadi, apakah berhubungan dengan twin flame? Belum tentu twin flame itu akan terus ada di dalam hidupmu. Belum tentu. Tugasnya hanya ngebangunin. Belum tentu jalan bareng. Jadi, bisa ya, bisa tidak. Saya juga nggak tahu ya, karena ada orang bilang, enggak ini twin flame saya. Menurut saya bukan. Tapi dia berpikir bahwa, enggak ini twin flame-nya sesuai dengan semua kriteria gitu ya. Jadi, kita nggak akan pernah bisa menemukan kata sepakat tentang twin flame, karena semua orang punya pengalamannya masing-masing, mungkin mirip-mirip, tapi satu hal tentang twin flame adalah jangan dipegang, jangan dipegang sebagai ini twin flame saya dan saya harus bersama dia. Jangan dijadikan alasan untuk selingkuh dari hubunganmu yang status yang sah. Jangan dijadikan alasan untuk mangkir dari tugas duniawimu. Karena jika kamu berkesadaran penuh, kamu tidak akan mangkir. Bahwa twin flame tugasnya hanya membangunkan, bukan tidak selalu harus berjalan bersama. Maka ketika harus dilepas ya lepas, karena kamu sudah membuat komitmen dengan jiwa lain di kehidupan kali ini untuk berjalan sebagai pasangan mungkin, atau sebagai apapun itu, jangan mangkir selama kalian masih hidup di tanah duniawi, masih makan, masih bekerja, masih pegang duit. Gitu ya. Jadi jangan sampai kata twin flame menjadi alasanmu untuk mangkir dari tanggung jawabmu, kecuali kamu boleh menyelesaikan itu dengan dalam kesadaran dengan dua belah pihak pasangan yang sah. Kalau udah berpisah secara sah dengan kesadaran penuh dari dua belah pihak, dua-duanya sepakat, maka silakan mau melakukan apapun, mau ngapain juga, tapi jangan sampai dijadikan alasan, gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman untuk batch-nya. Kak, definisi kesadaran yang paling sederhana itu apa? Definisinya adalah bangun ya. Kesadaran itu tidak tidur, tidak larut dalam ilusi, tidak. Kesadaran adalah
kondisi di mana kita sangat-sangat sangat-sangat memahami, mengenal diri kita sendiri, memahami posisi diri kita, tempat kita, itu udah paling sederhana belum ya? Aku nggak tahu nih sederhanamu seperti apa ya. Karena buat saya, nanti ketika kita ngobrol goblok nih, kalau kalian ikut program ngobrol goblok, kita akan mengalami sendiri kesadaran itu sampai nggak ada definisinya. Karena kalau masih bisa didefinisikan berarti masih belum sadar. Jadi kalau kita mau mengalami si kesadaran itu, maka dialami, dijalani, bukan dibahas. Ketika kita masih membahas, berarti masih belum dalam kesadaran gitu. Jadi kalau definisi kesadaran yang paling sederhana ya terbangun atau bangkit atau tidak tidur, tidak larut dalam ilusi. Menurut saya seperti itu. Nggak tahu kalau kalian punya definisi lain yang lebih sederhana ya. Rakai Simo Kenongo, orang sudah sadar, apa masih butuh agama atau mempercayai agama? Kalau gampangnya atau jawaban paling cepatnya adalah tidak membutuhkan. Karena agama itu memang diciptakan atau diadakan untuk mengatur orang lain supaya tertib. Agama. Jadi gamma atau dari apa sih bahasa Latinnya tuh dari kalau gamma itu bukan gamma ya, apa sih namanya? Itu kan artinya tidak teratur. Dengan agama bukan tidak teratur. Jadi artinya teratur kalau nggak salah kayak gitu definisi agama ya. Jadi apakah kita masih butuh agama? Sebetulnya agama tuh kalau kata Hyang Weldo adalah untuk anak-anak SD butuh agama. Karena apa? Butuh diatur. Kenapa? Karena belum ngerti, belum paham, jadi harus diatur. Akhirnya apa? Dengan syarat, hukuman, dan reward, punish and reward. Kalau salah dihukum, kalau benar kasih hadiah, gitu ya. Diiming-imingi hadiah, walaupun hadiahnya juga nggak dikasih ya. Cuma diiming-imingi apapun itu ya. Jadi kalau untuk mengatur anak-anak SD perlu dengan aturan, dengan sistem. Tapi ketika kita udah kuliah, apakah masih ada sistem? Enggak, terserah. Udah enggak ada yang mengharuskan mau datang atau enggak, dosen cuma ngeliat absen. Oh, absennya kurang, berarti kamu nggak lulus. Kalau SD kan masih dimarahin, kamu kenapa kemarin nggak masuk? Kenapa nggak ada ini? Masih diurusin gitu ya sama guru. Tapi kalau kok udah dosen, udah nggak di kuliah udah nggak diurusin. Kenapa? Itulah karena udah paham, udah ngerti, udah dianggap sudah dewasa, sudah bisa mengatur dirinya sendiri, maka udah nggak butuh sistem. Seperti itu juga orang yang sudah sadar. Apakah masih butuh agama? Tidak. Kenapa? Karena sudah sadar diri, sudah tahu diri, maka tidak perlu diatur. Dia udah tahu kapan dia membutuhkan, kapan dia harus begini dan begitu, dia akan tahu sendiri. Seperti itu ya, kurang lebih. Oke, bucin retinol. Sudah tahu kesadaran, tapi kadang masih belum klop. Gimana ya Kak? Itu karena kamu masih belum sadar. Sudah tahu akan kesadaran, itu masih teori. Itu masih bisa dibilang semacam kita boleh yakin. Kita udah yakin nih, ini ada nih. Yang namanya kesadaran tuh ada. Kenapa? Karena saya sudah membaca di mana-mana, saya sudah baca, sudah lihat itu semua dibahas sama banyak orang, berarti itu ada. Itu adalah namanya kitabul yakin. Sudah tahu karena sudah membaca. Tapi itu belum hakul yakin. Kenapa? Belum mengalami sendiri. Apalagi istabul yakin. Jadi itu adalah apa ya? Baru dengar, belum tentu kita sudah menjadi. Baru tahu, belum tentu kita udah mengalami. Jadi itu yang kenapa masih belum klop karena kamu belum mengalaminya. Maka penting untuk kesadaran itu bukan hanya dibahas, bukan hanya dihafal, apalagi kalau dihafal itu bahaya, tapi dipahami, dimasukin ke relung jiwa, direnungkan, lalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah kesadaranmu akan muncul. Bukan hanya tahu, bukan hanya pernah dengar, bukan hanya sering bahas, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya.
Pratai Bird. Sebenarnya kalau memperbaiki hidup kita ini rancangannya, maka tidak perlu ada lagi yang dibahas dong. Gini, manusia itu kan punya free will atau kehendak bebas. Jadi kita hidup itu terserah kita mau apa. Dalam hal sekecil apapun ada kehendak bebas. Maka kalau nggak mau ngebahas, nggak apa, tinggal dijalani. Tapi kalau dijalani doang, manusia itu punya akal budi atau pikiran yang membuatnya suatu saat pasti akan pernah merenung. Kalau ada orang yang nggak pernah merenungkan hidupnya itu, aku kayak, wow, hebat sekali. Karena buat saya hampir setiap hari itu ada perenungan-perenungan. Jadi ketika perenungan itulah makanya kita perlu membahas. Karena saya untuk menemukan jalan ini, pertama itu adalah bimbingan dari orang tua. Karena orang tua saya cukup dulu sangat religius dan kemudian sangat spiritual. Jadi saya banyak dibimbing pertama oleh orang tua. Tapi lepas dari orang tua, saya dapatnya dari mana? Dari guru spiritual. Apakah satu? Bukan. Guru spiritual saya ada banyak. Sejak kalau kalian baca buku saya yang Gerbang Nusantara, kalian akan melihat perbedaan saya yang dulu, 2015, 2014 saya nulis, sampai sekarang itu saya berubah banyak karena saya mengalami banyak guru. Saya ketemu dan belajar dari lewat atau dibimbing oleh banyak guru sampai saya bisa sampai di tahap ini. Jadi kalau tidak dibahas, buat saya nggak mungkin. Karena saya belajar dengan cara membahas dengan guru-guru saya. Saya tanya tuh terus. Kebetulan saya dapat guru-guru yang mau ketemu ya, bukan cuma online. Jadi saya bisa ketemu, itu saya tanya itu terus sampai jam 2 pagi, sampai jam 4 pagi, itu saya akan terus ngebahas. Dan dengan pembahasan, maka saya olah, maka saya paham. Dengan memahami, saya aplikasikan. Dengan aplikasikan, baru, oh ini, kesadarannya baru muncul setelah diaplikasikan. Karena kalau belum diaplikasikan, nggak akan ada kesadarannya. Gitu ya. Jadi, kalau tidak dibahas, mungkin bisa, tapi apakah ada kesadaran itu? Karena kesadaran itu sifatnya kan lebih ke hasil perenungan ya. Hasil perenungan baru ada. Jadi kalau nggak dibahas sama sekali, ya nggak apa-apa juga sih. Hebat juga kalau emang, oh ya sadar-sadar sendiri. Mungkin caranya beda ya. Kalau cara saya dengan membahas, karena saya senang membahas. Mungkin ada orang-orang yang caranya bukan dengan membahas, bisa aja. Jadi beda-beda. Pancawala, let it. Oke. Pratai Bird. Maaf maksudku, kalau percaya hidup ini rancangannya, maka stop bahas apapun. Ya, hidup ini adalah rancangannya, tapi manusia punya kehendak bebas, yaitu yang saya lihat nih, dari klien-klien tarot, dari klien-klien coaching, itu kebanyakan belum mengikuti rancangannya karena dia bingung. Rancangannya ke kiri, tapi orang tua suruhnya ke kanan. Jadi dia bingung, aku harus bagaimana caranya? Sedangkan yang kata orang tua itu melekat sudah masuk ke sanubari. Jadi kayak kalau saya langgar ini rasanya saya bersalah atau gimana, jadi ketakutan. Kebanyakan orang tidak mengikuti rancangan jiwanya, bahkan sampai umur 60, bahkan seperti nenek saya, usia 90 meninggal, 91 atau 92 meninggal, sama sekali belum mengikuti rancangannya. Jadi, kalau nggak dibahas, kalau nggak mau belajar, itu gimana? Akhirnya apa? Akhirnya harus mengulangi di kehidupan berikutnya. Jadi manusia ini, lucu ya, dunia ini sudah ada rancangannya masing-masing, tapi kita boleh bebas. Mau sekarang sadar, atau mau nanti, boleh. Kalau masih belum selesai, masih bisa diulang lagi di kehidupan berikutnya. Namanya reinkarnasi, kalau di kepercayaan timur. Kalau masih belum lagi, bisa berkali-kali, katanya orang sampai berkali-kali, puluhan kali kehidupan baru bisa naik ke kesadarannya, baru bisa naik ke netral setidaknya. Itu setelah berulang-ulang kali mengalami kejadian yang sama, masalah yang sama, kejadiannya berbeda. Pacaran sama orang yang sama dengan wajah berbeda. Dalam artian kasusnya sama, selalu dibully, atau enggak kasusnya selalu diremehkan atau tidak dihargai oleh pasangan.
tapi pasangannya beda-beda. Yang pertama namanya Agnes, yang kedua namanya Sarah, yang ketiga namanya selalu berbeda, tapi masalahnya sama. Dibully lagi, ditekan lagi, atau nggak dikhianati lagi. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Jadi, kesadaran itu adalah sesuatu yang keputusan juga kita mau atau tidak. Jadi bukan berarti, oh santai aja udah dirancang sama Tuhan begini, saya akan nyampe sooner or later. Yes, sooner or later, tapi laternya bisa aja 20 kehidupan kemudian gitu ya. Kalau buat saya nih, kalau saya boleh jujur, saya capek hidup ini, saya nggak mau ngulang lagi. Jadi ketika saya baru pertama kali tahu tentang hal ini, saya berjanji saya mau habisin semua karma sekarang, saya nggak mau lagi hidup di dunia ini. Walaupun indah, bukannya jelek ya, indah banget. Tetapi rasanya kayaknya akan lebih indah kalau bisa sampai moksa gitu ya. Ini adalah angan-angan saya untuk moksa setelah kehidupannya ini udah yang terakhir gitu ya. Makanya saya selalu mau belajar, saya memperbaiki diri terus dan terus. Karena kalau kita di zona nyaman, aku udah nyaman kayak gini, ya silakan, tapi akan terus ketemu masalah yang sama di wajah yang berbeda. Seperti itu. Banyol. Apa yang dimaksud kata hati, mata hati, bicara hati, penglihatan hati? Oke. Hampir sama sih semuanya kali ya. Kata hati, mata hati. Jadi gini, setiap orang itu punya sixth sense. Tapi sixth sense-nya itu kuatnya beda-beda. Ada yang kekuatannya di mata, ada kekuatannya di pendengaran. Kalau di mata namanya clairaudience, clairvoyance di mata, clairaudience di telinga atau mendengar, clairsentient dengan merasakan kayak, oh kayaknya ada yang datang nih, kayaknya bulu kuduk gue berdiri, atau aku merasakan ada entitas lain nih di ruangan ini. Nah itu clairsentient. Ada juga apalagi ada beberapa. Nah yang bisa mendengarkan bilangnya itu kata hati. Yang lebih melihat bilangnya mata hati, mata batin, atau penglihatan batin, kan kayak gitu-gitu ya. Jadi tergantung manusia ini, siapa ini yang kekuatannya lebih di mana. Itu yang aku bahas di Reels, judulnya Superhero atau Superhuman ya, kayaknya Superhero deh. Dan Supervillain, Superpower. Jadi aku udah bahas di VT namanya Superpower, itu ngebahas tentang semua sixth sense kita yang beda-beda. Kayak adik saya lebih ke sentuhan, makanya dia orangnya nggak usah peluk-peluk, nggak usah pegang-pegang. Karena begitu dia pegang orang atau dia kena sentuhan, dia bisa merasakan langsung transfer energi dan dia kewalahan. Jadi orangnya sangat nggak mau sentuh, nggak mau pegang, nggak mau ada kontak fisik. Itu juga ada tuh yang kayak gitu, karena kekuatan dia adalah dari sentuhan. Begitu menyentuh, dia langsung terpengaruh energi orang. Ada juga yang dari membaui, baru masuk ruangan dia udah ngerti nih, wah ini nggak beres nih gitu ya. Ada kan yang belum juga ngobrol sama siapapun, tapi dari bau atau ngebauin badan orang atau ngebauin ruangan atau apa, dia udah langsung ngerasa nggak beres nih, energinya kacau nih gitu ya. Itu juga ada. Jadi mungkin kalian punya kemampuan yang berbeda-beda. Makanya ada yang bilangnya mata batin, ada yang bilangnya kata hati nurani, dan sebagainya. Itu beda-beda karena kita cara mempersepsikan hidup ini beda-beda. Kita merespon itu dengan cara berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak semuanya sama. Kamu unik, aku pun unik, kita semua punya keunikan masing-masing dan itulah superpower kita. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan udah share dan memberikan gift. Terima kasih. Bendol setuju, Smart X. Terima kasih. Oke, apalagi nih? Teratai Bird, membiarkan yang terjadi meskipun salah, boleh nggak? Tergantung. Membiarkan yang terjadi itu
kita yang subjeknya atau objeknya atau orang lain. Karena gini, ketika kita berusaha untuk menjadi pahlawan bagi orang lain, bisa jadi dia lagi bayar karma, terus kita ikut-ikutan, jadi karma dia jadi pindah ke kita, karena kita yang, dia lagi beresin karma dia loh, dia lagi membereskan utang atau pembelajaran dia lagi belajar nih lewat kesalahan atau yang kita bilang salah. Kita bilang salah, padahal buat dia itu adalah pembelajaran jiwanya, pembelajaran hidupnya, atau kesalahan yang dia lakukan atas dasar membayar karma. Ketika kita ikut-ikutan di situ sok jadi pahlawan, terus tiba-tiba dia mungkin terbantu, tapi kita yang nanggung akibatnya, atau kita yang nanggung trauma itu, energinya pindah ke kita. Jadi kalau dibilang boleh atau enggak, boleh silakan. Tapi saya dulu itu suka, apa ya, saudara-saudara saya bilang, saya suka ikut campur. Karena saya merasa, saya tahu yang lebih baik, saya suka ikut-ikutan. Kamu tuh harusnya gini ya, namanya kalau bahasa Inggris, unsolicited advice. Memberikan nasihat yang tidak diminta. Sok-sok jadi pahlawan, kamu jangan kayak gini. Jadi dibenci, kenapa? Karena mereka nggak butuh. Mereka lebih butuh pengalaman, pelajaran dari pengalaman mereka. Bukan dari kata-kata kita, atau dari larangan-larangan. Semakin kita larang, semakin mereka melawan. Semakin mereka memberontak. Karena sifat manusia gitu, kalau dilarang udah pasti dijalanin. Jangan situ. Malah dijalanin. Jangan begini ya, kamu nggak boleh ya. Malah dilakukan. Jadi, daripada kita buang waktu, buang energi untuk mencoba membenarkan atau memperbaiki orang lain, lebih baik ke diri sendiri. Kenapa ya aku mau banget ikut campur masalah yang bukan masalahku? Kenapa ya aku masih sangat terganggu kalau dia melakukan hal itu yang aku tahu dia salah? Tapi kan itu dia, bukan aku. Kenapa aku harus jadi polisi? Kenapa ya? Apa nih yang membuat aku sebegitu pedulinya? Nah, jangan-jangan kita yang masih punya trauma ketidakadilan, membuat kita harus menjadi polisi atau menjadi judge, trauma mungkin untuk divalidasi dan sebagainya. Nah, jangan-jangan kita yang punya trauma, orang lain urusan dia, walaupun itu saudara sendiri, walaupun itu orang tua sendiri, walaupun itu pasangan sendiri, anak sendiri, mereka punya jalannya sendiri. Tugas kita adalah selalu bercermin sama diri kita sendiri. Kenapa ya aku peduli banget ya? Oh, karena aku sayang sama dia. It's okay, gak apa-apa. Oh, ternyata aku sayang sama orang ini. Dan gak apa-apa. Itu adalah hal yang luar biasa ketika kita menyadari bahwa kita menyayangi orang ini walaupun dia salah, walaupun dia menyakiti kita. Kayak gitu kan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa ketika kita punya kasih sayang yang bisa kita bagikan. Seperti itu. Jadi, kalau saran saya, kalau melihat sesuatu atau orang yang salah jalan, tergantung seberapa dekat kalian. Kalau saya cuma bilang gini, "Hai, kamu kenapa? Ada apa? Atau ada masalah nggak? Saya lihat kamu kurang nggak seperti biasa nih. Kayaknya kamu lagi agak down atau gimana? Kamu mau cerita nggak?" Nggak, aku lagi nggak mau cerita. It's okay. Kalau kamu nggak ada energi untuk cerita, tapi yang penting kamu tahu aku ada di sini. Kalau kamu mau cerita kapanpun, telepon ya. Kita cuma perlu ngomong gitu kok. Orang nggak perlu ditolong kalau dia nggak merasa perlu ditolong. Jadi jangan menolong ketika kita tidak diminta. Seperti itu. Oke, Rosidin, tiba-tiba mindful dan bahagia setiap hari itu pengalaman apa ya? Pengalaman luar biasa ya. Pengalaman spiritual. Namanya itu adalah perjalanan batin setiap manusia. Ada yang tiba-tiba mindful dan bahagia, berarti itu adalah sesuatu yang orang bilangnya berkah, ada yang bilangnya mujizat, ada yang bilangnya itu sebagai ya berkah lah ya, sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi disadari aja, oh ternyata perjalananku selama ini membawaku ke titik ini. Oh, tinggal akhirnya yang terjadi atau yang hasilnya adalah bersyukur. Seperti itu. Teratai Bird, tapi di sini membahas kesadaran loh.
Iya. Zidane motor. Jujur, ayo jawab. Setuju. Oke, ini ngomongin apa nih? Oke. You're awesome. Terima kasih ini endorfin. Terima kasih. You're awesome. You're awesome too, Cie. Join my fan club. Makasih semuanya. Oke, Ratai Bird. Kalau sudah yakin bermakrifat, maka free will itu nothing loh. Ini paradoks. Betul. Kalau udah sampai situ ya. Jadi ini kita mau ngomonginnya di level yang mana dulu? Pak Rosidin, orang yang tercerahkan itu bahagia terus kan? Apakah sudah tidak merasakan kesedihan lagi? Saya rasa kesedihan akan tetap ada, tapi mungkin kalau dulu sampai kayak nelongso gitu ya, kayak aduh susah banget nih rasanya, tertekan atau kayak terpojok atau rasanya nggak bisa napas gitu ya. Kalau dulu sedih seperti itu, maka jika sudah berkesadaran, kesedihan adalah yang, oh ini yang namanya sedih. Oke, ketika aku terima, maka kesedihan itu berangsur hilang gitu. Jadi kuncinya adalah penerimaan. Teratai Bird, apa benar orang tua itu guru kita? Apa benar guru itu guru kita? Oke, luar biasa nih pertanyaannya. Tapi aku nggak jawab ya. Nah, udah dijawab sendiri nih. Guru kita yang sejati adalah tangis kita dengan masalah-masalahnya. Yes. Mahfudin, maaf Kak, antara dasar dan ajar kuat yang mana ya? Dasar dan ajar, aku kurang paham nih konteksnya. Mungkin dari Islam ya. Kalau dasar itu yang mana? Kalau ajar kan apa yang diajarkan oleh guru atau orang tua. Tapi kalau dasar tuh yang mana ya? Dasar apakah dasar pribadi diri kita masing-masing atau dasar apa nih? Aku kurang paham konteksnya, maaf banget karena terus terang saya bukan dari Islam, tapi boleh kalau mau dikasih konteks mungkin aku jadi bisa membahasnya. Kayak nih, rancangan apa Mbak? Ini ngomongin yang mana ini? Tidak mengikuti, rancangan ini kali ya, rancangan jiwa ya, Teratai Bird. Tidak mengikuti rancangan kita itu bagian dari rancangannya. Agree to disagree. Oke. Hadian Syah, mengelola energi vibrasi frekuensi dari pikiran atau perasaan, Coach? Dari pikiran. Babi jelek. Belajarnya apa? Boundaries kah? Boundary adalah pelajaran pertama yang perlu kamu pahami setelah kamu mengenal diri. Jadi nomor satu adalah mengenal diri sejati dulu, mengenal dirimu sendiri dulu, baru kamu belajar boundary. Ketika kamu sudah belajar dirimu sendiri, kamu akan langsung otomatis punya boundary. Seperti itu. Nggak otomatis juga sih. Otomatis punya, tapi belum tentu kamu lakukan juga, karena latihan untuk mempertegas boundary buatku juga perjalanan yang bertahun-tahun ya. Mbak Nike, baru sekarang hari Rabu ya live-nya. Saat ini Rabu dulu ya, karena kemarin Senin tuh aku lagi ada beberapa hal yang terjadi. Tapi kita lihat ya, mendingan Senin atau Rabu. Saat ini Rabu dulu deh. Oke, Ratai Bird. Artinya sepakat dong membiarkan kesalahan, karena kesalahan itu cara menghadirkan kesadaran baru. Yes, betul. Udah Pramesti, halo Kak, halo. Swastiastu. Udah Pramesti, tapi nggak enak kalau nggak nolong. Apakah terlalu people pleaser, bukan pleasure. People pleaser. Bisa aja, karena kita udah tertanam dari dulu kita disuruhnya jadi orang yang baik hati, murah hati ya, bukan baik hati. Murah hati, suka menolong. Sebetulnya menolong nggak apa-apa, tapi kalau bisa lihat-lihat orangnya. Apakah orang ini layak ditolong atau tidak? Karena kalau tidak layak ditolong, yang adanya kita tuh antara memperlambat dia belajar atau mengkorting karmanya jadi pindah ke kita, atau malah bikin dia jadi ketagihan ditolong, jadinya dia nggak pernah berusaha, dia nggak mau bangkit, dia nggak mau jadi
berdaya, jadinya dia tenang aja masih ada si ini. Kalau gue jelek-jelek juga ntar si ini bakal nolong gue gitu ya. Jadi kayak nggak ngajarin dia dan akhirnya dia ketergantungan sama kita dan akhirnya kita terpaksa membuat boundary sendiri atau yang tadinya kita nggak mau galak akhirnya jadi galak karena orang-orang tuh macam-macam ya. Ada orang yang nggak enakan, tapi banyak orang terhadap orang yang nggak enakan, kebanyakan orang tuh malahan jadi apa ya, bisa dibilang nggak tahu diri ya. Kalau dikasih hati minta jantung gitu ya. Jadinya kita yang kewalahan sendiri. Jadi bukannya nggak boleh nolong, boleh. Tapi ikutin di sini, apakah aku harus nolong orang ini? Apakah aku boleh nolong orang ini? Tanya ke sini. Karena dia yang tahu. Jangan-jangan kita nolong itu malah jadi bumerang untuk kita gitu. Jadi yang penting bukan baik hati ya. Sekarang kita yang penting adalah aware. Kita sadar kita tuh siapa kita, siapa tahu. Karena dulu gini ya kita nolong taunya yang kita tolong lebih kaya dari kita gitu kan. Kayak itu juga sebuah apa tuh ironi ya. GL cepet Rahayu Sagung Dumadi. Oke, terima kasih sudah bergabung. Oke. Narti, jadi kita jangan ikut membantu dia yang kena karma ya. Balik lagi, nggak selalu seperti itu, karena kasusnya akan berbeda-beda setiap orang. Jadi selalu tanya ke sini, apakah aku bantu atau tidak nih orang yang ini. Selalu di sini akan ada jawabannya, entah dari emosi, entah dari suara perut atau suara sakral, atau dari apapun pasti ada sinyal dari tubuh kita, yes or no, gitu. Kang D, terima kasih sharingnya. Sama-sama. Oke, EYG DIV. Malam I host. Salam kenal juga. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk semua badge-nya, gift-nya, semua teman-teman. Ian, malam. Selamat malam juga. Bre 888. Aku udah nggak punya agama, Kak. Iya, nggak apa-apa. Kalau dari aku nggak apa-apa sih. Jangan ngomong-ngomong ke yang lain ya. Bawana Langgeng. Mirip Veronica Tan. Oh ya, luar biasa. Aku tersanjung nih. Gak mungkin lah Ibu Veronica itu sangat-sangat luar biasa. Aku mah apa gitu ya. XUS. Kok auranya nyenengin? Apa tipsnya, Kak? Tipsnya adalah goblok. Apa itu goblok? Yuk ikutan yuk ngobrol goblok sama aku. goblok lagi. Udah Pramesti, akhirnya mulai set the boundary. Yes, that's good. Mang Baun, Rahayu Bun, Rahayu juga. Sampurasun. El Syarif, apakah dalam kesadaran murni pikiran masih bekerja? Tidak. Zano, mau belajar bijaksana dalam berbuat? Yes, good, aku dukung. Bram, bener, jadi kita harus belajar bahasa tubuh? Yes. Ketika kita ngantuk, tidur. Ketika kita lapar, makan. Itu adalah pelajaran pertama, belajar bahasa tubuh. Jangan kita udah ngantuk tapi masih seru, kita pantengin terus, akhirnya jadi capek, besoknya bangun telat dan sebagainya ya. Jadi belajar bahasa tubuh. Jadi aku dulu belajarnya gini, dulu lagi belajar jadi vegetarian, itu kan memaksakan ya, karena aku golongan darah O. O itu harus makan daging merah. Sedangkan aku belajar ikut-ikutan temen jadi vegetarian. Yang ada apa? Badan tuh lemes, udah lemes, terus jadi gendut karena makannya jadi ke nasi terus, ke karbohidrat terus, dan sebagainya. Jadi kayak temanku cuma bilang gini, dengerin badan lo maunya apa? Ya sifatnya O, golongan darah O adalah carinya daging merah. Ya udah aku dengerin bahasa tubuhku. Jadi sekarang tantangannya berbeda gitu. Yang penting kan batasi jumlahnya, pola makannya, seperti itu juga. Jadi dengerin bahasa tubuh tuh bukan cuma emosi, tapi juga apa yang kita makan, apa yang kita minum, pola tidur kita gitu ya, itu juga termasuk bahasa tubuh. Udah Pramesti, pernah mikir nggak Kak, ketika kita dijahatin orang, kita mikir itu karma. Tapi kalau kita yang jahat itu karma kita dong.
Jadi kalau kita jahat, kita memulai karma. Ketika kita dijahatin orang, kita bayar karma. Jadi sama-sama karma ya. Tapi kalau kita yang memulai kejahatan itu dari kita, artinya kita yang memulai karma baru. Yang harusnya tadinya kita udah selesain, memulai. Atau kita yang belum selesai-selesai, nambah lagi gitu ya. All out. Lebih cantik dari Veronica Tan. Waduh, terima kasih banyak nih. Wah, kasih apa ya? Gift. Udah promise. Apakah kita ketika kita jahat sama orang itu adalah karma dia? Kita nggak usah mikirin karma dia iya atau tidak, karena kalau itu orang, ini terlepas dari karma ya, ketika orang itu menerima kejahatan kita, itu artinya dia di posisi yang menerima dijahatin, entah oleh kita atau orang lain. Artinya, frekuensinya cocok nih, yang satu harus jahat, yang satu harus dijahatin. Tapi apakah itu karma dia? Itu karma kita untuk berbuat jahat. Karma dia menerima kejahatan. Jadi tetap karma kita juga, bukan jadi karma dia. Terus kita bebas karma, no. Karena kita yang jahat, kita memulai karma baru atau menambah karma sendiri. Rekian, kakak umur berapa? Wah, udah banyak umurku. Banyak kali. Mau nangis juga ngomongnya. Jadi kayak, oh aku udah tua nih. Al-Syarif, apa mencapai kesadaran murni bisa berkali-kali dan bagaimana caranya? Jadi kesadaran murni itu adalah kondisi di mana kita tidak berpikir. Otak tidak bekerja, bukan tidak bekerja, otak tidak berpikir. Kondisi di mana ada pikiran, maka di situ tidak ada kesadaran. Gimana caranya? Meditasi. Bolak-balik kita akan ketemu kata-kata meditasi. Gimana cara meditasi? Bisa dimulai dari yoga, bisa dimulai dari breathwork atau seni pernapasan, bisa dimulai dari apa ya? Apapun yang kalian lakukan sebetulnya bisa jadi meditasi. Tapi latihan meditasi duduk diam, fokus pada nafas, itu adalah satu-satunya cara yang paling mudah untuk, nggak paling mudah juga ya, gimana kata-katanya, ya salah satu cara untuk menuju ke kesadaran murni. Jadi ngerti caranya untuk rehat, ngerti caranya untuk pause, ngerti yang namanya, oh inilah kesabaran, oh inilah keikhlasan, dan sebagainya. Itu kalian akan memahaminya atau mendapatkannya lewat meditasi. Joyful, kalau berkesadaran bisa meditasi di mana saja. Soalnya meditasi menenangkan ego. Yes, that's true. Usia privat, iya. Udah promosi. Atau bisa jadi kita hanya alat agar karma dia sampai. Tapi nggak bisa dijadikan tameng ya, bahwa ya gue kan ngejahatin dia kan karena dia layak dapet itu. Terus kita jadi bebas karma gitu, enggak. Kita nambah karma. Jadi jangan GR bahwa kita dipakai oleh semesta untuk menuntaskan karma orang. No. Tugas kita adalah menuntaskan karma kita sendiri. Urusan orang lain bukan urusan kita. Mau dia layak atau enggak, itu urusan Tuhan yang menentukan. Bukan kita yang menentukan ya. Jangan pernah, ya gue kan beginiin dia kan karena dia layak tuh. Soalnya dia tuh orangnya tuh begini-begini. No ya, jangan. Bahaya itu. Self defense. Terus self righteous ya, apa sih namanya, pembenaran diri, jangan, bahaya. Asurya, bahas apaan? Bahas kesadaran. Jangan tanya umur, nanti ketahuan umur beliaunya. Kayaknya kebanyakan udah pada tahu juga sih, aku kayaknya sering bilang deh. Udah promise, ketika aku diam itu berarti aku ketiduran. Oke. Shania Williams, Mom, aku masih post traumatik. Aku kehilangan mama 1 tahun lalu. Sampai sekarang aku masih sedih. Gak apa-apa. Kalau sedih, nangis ya. Jangan sampai kamu sedih, tapi kamu malah pelariannya melakukan hal-hal lain yang menjauhkanmu dari healing. Dan cara healing paling mudah adalah nangis. Atau teriak. Kalau dulu aku teriaknya suka ke Dufan. Naik roller coaster. Teriak sekencang-kencangnya gitu ya. Wah.
itu rilis. Ada sesuatu yang di dalam sini yang lepas. Kayak yang kita tahan tuh lepas ketika kita teriak dari apa tuh namanya? Dari jantung atau dari paru-paru. Teriak tuh dari mana sih? Paru-paru kayaknya ya. On the top of my lungs katanya. Paru-paru. Jadi teriakin, nangisin. Kalau mau merintih, mengerang silakan. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk healing. Healing gimana caranya? Ikut 7 steps. Aku ada grup komunitas khusus perempuan, namanya Titik Utuh. Cari Linktree Titik Utuh atau TikTok Titik Utuh. Itu kita akan salah satunya adalah 7 step ini. Untuk healing, untuk belajar melampaui emosi yang terpendam, emosi yang tertekan, pikiran-pikiran yang mandek yang kita nggak pernah keluarin atau kita nggak tahu gimana caranya. Tom, Kak, bumi itu bulat atau datar? Nah, kalau aku bilang lonjong mau apa? Gimana tuh kalau aku bilang lonjong atau oval kayak telur? Beda lagi ya. Bulat atau datar doang itu biasa. Sekarang kita bumi itu bulat seperti telur, bulat lonjong seperti telur. El Syarif, apa manfaat mencapai kesadaran murni? Manfaat. Ketika kita ngomong manfaat, kayaknya kurang tepat ya. Kalau dibilang manfaat atau khasiat, kalau saya lebih tepat, kesadaran murni itu ada efeknya atau hasilnya. Kalau dibilang manfaat, kayaknya jadinya tidak murni lagi gitu ya. Ya nggak sih? Tapi kalau misalnya ditanya hasilnya apa ketika kita sudah mencapai kesadaran murni, nomor 1 adalah kedamaian batin, tidak kebingungan dalam menjalani hidup, sangat percaya diri, udah nggak butuh validasi, yang ada hanyalah kebahagiaan utuh, apalagi ya? Itu hasilnya, bukan manfaat ya. Kalau manfaat masih belum murni. Cimit, Kak, aku diajak nikah, dia royal banyak duit, cuma dia kagak pernah jaga kesehatan jadi penyakitan, itu gimana? Ya pilihanmu sih. Apakah kamu mau menjadi istri yang rajin ngajakin dia olahraga atau jaga kesehatan? Boleh aja. Pertama gini, tujuanmu menikah itu apa? Apakah dia mampu memenuhi semua kriteria suami idamanmu? Apakah kesehatan itu penting bagimu? Atau penting duitnya aja? Itu semua beda-beda setiap orang. Apakah dia cocok untukmu atau tidak, hanya kamu yang bisa menjawab. Aku nggak bisa jawab, karena aku nggak kenal kamu dan apalagi kenal dia. Jadi, coba ditanyakan ke dalam diri, ke diri sendiri, apakah orang ini bisa membuatku bahagia, atau bisa bukan membuatku bahagia. Apakah kehadiran orang ini memperlengkap diriku, atau dia hanya menjadi beban bagiku? Gitu ya. Kayaknya gitu deh pertanyaannya. Shania Williams, berarti aku nggak salah, masih sedih, Mam. Orang bilang aku berlebihan. Kita nggak bisa bilang itu berlebihan atau enggak, karena setiap orang punya sistem regulasi dan sebagainya itu berbeda. Kalau kamu masih sedih, sedihlah. Jangan, aku nggak boleh sedih, aku dilarang sedih. Itu jadinya malah sakit jiwa nanti. Tapi kalau emang sedih, nangis, nggak apa-apa. Kalau dibilang kamu berlebihan, mungkin orang itu berkekurangan. Jadi kamu berlebihan buat dia gitu ya. Tapi sadari bahwa kesedihan ini harus berakhir. Entah kapan. Apakah kamu mau, karena buat saya pernah nangis 2 tahun, mungkin 3 tahun, hampir setiap malam saya nangis. Ketika lagi masa-masa, kayaknya umur 32, 33. Apa dari 30 ya? Dari umur 30, saya nangis terus sampai umur 34 kayaknya. 4 tahun, 3-4 tahun deh. Hampir setiap hari, setiap malam saya nangis. Karena apa? Gak tahu apa, kayaknya sedih aja gitu.
Suatu hari ketika saya, wah bentar lagi kayaknya nangis nih dengan kondisi ini, udah nggak ada lagi air matanya udah selesai. Maksudnya kalau untuk nangis lain masih bisa ya, tapi kayak kesedihan saya udah selesai. Disitulah saya pulih. Ternyata saya udah semua yang ada di dalam nih terkuras, udah keluar semuanya. Dan itu nggak apa-apa. Nangis itu sehat karena detox, karena membersihkan yang di dalam nih yang kita nggak pernah keluarin. Karena aku orangnya dulu sangat memendam ya. Semua kesedihan ku pendam sendiri, nggak ada yang tahu. Nangis sendirian di dalam kamar, nggak ada yang pernah tahu. Tapi dengan kita tangisi, kita keluarin semuanya sampai udah selesai nih, udah nggak nangis lagi. Jadi nggak apa-apa, ketika emang harus nangis, nangislah. Karena itu sangat-sangat sehat dan sangat dibutuhkan untuk kesembuhan jiwa kita. Jadi nggak usah terlalu dengerin orang. Dengerin cuma, oh ya oke, aku harus batasi nih. Kalau sedih, setidaknya aku jangan sampai 3 hari nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau sedih, oke, aku akan nangis 1 jam, 2 jam, oke. Tapi aku tetap harus kerja, aku harus melakukan tugas-tugasku, itu juga harus. Jadi dibatasi gitu kali ya. El Syarif, apa tanda-tanda kalau kesadaran sudah melekat dalam keseharian? Kalau kamu masih bertanya, berarti masih belum melekat. Kalau sudah sadar, kesadaran tuh gini, kamu belajarnya tahun kapan, kamu coba aplikasikan terus selama setiap hari, selama berapa bulan, berapa tahun, kesadaran tuh tiba-tiba datangnya tuh kayak, ah, gila sekarang tiba-tiba gue ngerti nih, yang dulu guru gue ngomong ini, oh ini, apa, datangnya tuh kayak, apa ya, kayak nggak disangka dan di waktu yang mungkin cukup lama karena butuh, aku 2,5 tahun belajar ke guru privat dan semi privat, itu 2,5 tahun, belum lagi perjalanan sendirian mungkin 1,5 tahun, dari 2018 pertama kali ketemu guruku yang ini ya, belum dihitung guru-guru yang lain sebelumnya, baru dapat kesadaran, oh ini, itu tuh 2022, berapa tahun tuh, 3 tahun ya, mungkin 4 tahun, 2018, iya 4 tahun, baru, oh ini, bener-bener yang kayak, sekarang nggak usah nanya, tiba-tiba yang dulu aku tanyain terus, tiba-tiba dapat jawabannya tuh kayak tek, 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 gitu. Jadi, kalau masih ada pertanyaan, berarti belum melekat. Gitu aja kali ya. Mang Mbak Un, kesadaran murni barangkali kembali ke jati diri sendiri. Yes, that's true. Betul. Zano, Kak, bagaimana cara kita selalu dalam keadaan selalu berkeadaan sadar? Gimana caranya? Perhatikan napas, meditasi. Meditasi. Gimana caranya selalu dalam keadaan sadar? Sebetulnya eling tapi kan sadar. Jadi kan coba perhatiin napas aja. Kak Adrista, sehat selalu, berkelimpahan berkah rezeki untuk kita semua. Tatastu. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Okay. Shania Williams, makasih Mom, try to be happy. Nggak usah ya, nggak usah berusaha jadi apapun. Kalau lagi sedih lah. Kalau udah happy lah. Jadi jangan memaksakan kalau lagi sedih, enggak, aku harus bahagia. Jangan, no, jangan. Karena itu akan membuat kita menjadi bohong ke diri sendiri. Kalau masih sedih aja. Tapi jangan lupa tugas-tugas gitu aja. Jangan sampai sedihnya bikin kita lalai, bikin kita bolos, bikin kita menghalalkan segala cara. Oh, gue healing dulu ya, kemana? Lu kemana aja, nggak bisa dicariin. Gue healing karena gue sedih. Jangan gitu juga gitu ya. Tapi kalau lagi sedih aja. Gak apa-apa. Semakin kita menerima keadaan kita, semakin cepat hal itu hilang dari kita. Semakin kita sadar kita sedih, kenapa kita sedih, itu akan lebih cepat kita tiba-tiba jadi happy. Karena dulu waktu aku yang 4 tahun itu nangis itu nggak ada yang ngasih tahu kenapa ya. Nggak ada guru ya, waktu itu masih umur 30-an, belum ada guru sama sekali. Jadi aku nangis sendiri, sembuh sendiri, stop sendiri.
Tapi ketika sekarang udah dapat guru beberapa tahun lalu, itu jadi lebih terarah. Jadi apa yang ku alami umur 30-an itu sekarang sudah terjawab gitu. Terjawabnya apa? Lewat diskusi dengan guru. Gitu. Mang Baun, kesadaran hadir karena kita masuk gua dan melihat terbitnya matahari dari kanan. Dari kanan. Berarti kita ngadep utara. Gitu ya. Boy. Oke. Okay. Dones. Kakak apakah percaya surga neraka? Surga neraka dalam konteks apa nih? Kalau dalam konteks agama, mau bahas di level syariat atau di level yang makrifat? Kalau dibilang percaya, percaya. Kalau dibilang nggak percaya, juga nggak percaya. Jadi gimana tuh? Tergantung kita mau melihatnya dari sudut pandang apa ya. Ayur Niskala, absen. Terima kasih. Kita tinggal 3 menit lagi. Dan udah semua ngejawab ya? Oke, that's fast. Oke, apa lagi nih? Tadi pertanyaan terakhir tentang surga dan neraka. Jadi kalau buat aku, surga itu adalah kapanpun kita merasa senang, kita di surga. Dan karena saya tinggal di Bali, saya tinggal di surga, maka saya percaya sama surga. Kan paradise ya, Paradise Island gitu ya katanya kalau Bali. Jadi saya sudah tinggal di surga nih buat saya. Dan neraka adalah ketika kita sedang kesulitan, kita rasanya nggak bisa gerak atau kita rasanya putus asa, itulah neraka buat saya. Jadi surga dan neraka apakah percaya? Ya itulah terjadi gitu ya. Tapi apakah itu sebuah tempat atau itu sebuah keadaan? Nah, itu bagaimana kita melihat atau menyikapinya masing-masing. Oke, Kak Adrista. Tempatkan segala sesuatunya pada tempat yang tepat. Ego, emosi, suka duka, nikmati saja. Keren banget. Dari pop, kalau boleh saya bilang Tuhan itu adalah alam semesta. Yes. Tapi kalau aku bilang Tuhan adalah dirimu, boleh nggak? Tuhan ada padamu, Tuhan ada padanya, pada mereka, pada kita semua. Boleh nggak? Oke. Kita tinggal 2 menit lagi. Kalau kata Kak Adrista boleh. Nah, jadi kata Kak Pop juga good. Oke. Boleh, Kak Atik. Ya, jadi Tuhan tuh bukan cuma alam semesta, tapi juga ada di mana-mana kan, kata-kata kalimatnya adalah Tuhan ada di mana-mana. Jadi juga ada padamu, padaku. Jadi kata Kak Adrista mikro makro ya, ini kita mikrokosmos, makrokosmos. Ya, jadi jangan dibatas-batasi. Perhatikan kalau kalian nonton lagi reels yang pernah aku tulis tentang aku lupa jadinya 12 hukum alam semesta yang kekal yang tidak berubah. Itu ada salah satunya adalah kalau kamu mau kenal Tuhan, kenali lewat 12 hukum alam itu bahwa Tuhan adalah satu kesatuan, semuanya tergabung, tapi juga bisa menjadi 2 polar yang berbeda, utara dan selatan, atau gender yang berbeda, feminin dan maskulin, semua Tuhan gitu ya. Ini bahas makrifat. Oke. Amin, setuju, Mang Baun. Tuhan ada di mana-mana, kemana kita menghadap di situ ada. Oke, mantul. Cocok ya. Oke, terima kasih untuk semua batch, gift, semua yang kalian share, dan terima kasih untuk waktunya sudah ikutan di sini malam ini. Ini ngomongin elit global, jangan di sini. Kak Adrista, sadari kita makhluk cahaya, itu bagian sang sumber, luar biasa. Oke, sudah pas 1 jam kita ngobrol, sudah jam 10 malam di sini. Kak Adrista, terima kasih guru, terima kasih juga sudah ada di sini. Anda pun guruku, terima kasih sudah bergabung. Yang ketinggalan mau nonton ulang ada di YouTube Victoria Tunggono, atau bisa klik link tree Ratu Victoria atau link tree-nya Yuk Sadar. Untuk teman-teman yang perempuan mau bergabung di komunitas titik utuh, silakan, ada linknya juga di
bio, itu judulnya adalah Titik Utuh, ada di Linktree juga, Titik Utuh. Kita mau membangun perempuan Nusantara yang semakin berkesadaran. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Sekali lagi, selamat malam dan selamat beristirahat. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Rabu lagi ya. Oke? Tat Astu, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua.